Jadi kalau kita sebagai manusia ya, atau hewan atau makhluk berdarah panas atau hewan berdarah panas seperti anjing, kucing, itu bisa mengalami yang namanya demam, teman-teman. Jadi suhunya naik di badannya itu. Tiba-tiba kalau lagi demam naik ke 38, 39, bahkan ada 40. Itu jika ada terjadi sesuatu yang nggak benar di badannya. Reptil juga seharusnya memerlukan panas tersebut, tapi dia nggak bisa mengeluarkan membuat panasnya sendiri. Yo, ikuti terus channel Lapak Kaki Lapak. Jangan lupa subscribe. Ya, halo teman-teman semua. Kembali lagi ke channel Lapak Kaki Lapan. Yo, ini saya pengen kasih lihat teman-teman nih. Kandang iguana yang ada sekarang. Ini kita kasih batu alam, teman-teman. Di sini nih. Ini batu alam. Bentuknya kita miringin gini ya, teman-teman ya. Ini posisi batu alam. Jadi ketika dia buang kotoran begini, nanti waktu pagi hari atau sore hari kita bersihkan, kita semprot, itu kotoran dia langsung turun ke bawah, langsung kebuang ke lubang. Tuh ya, teman-teman melihat ada lubang keluar. Jadi lebih terjaga kebersihannya sih kalau menurut kita dengan menggunakan sistem seperti gini. Dan juga kalau misalkan batu alam, teman-teman tahu ya, kalau batu ini dia bisa menyimpan panas dalam waktu yang cukup lama. Dimana aja kalau misalkan cuaca kan kadang-kadang ya kayak begini nih, ini lagi cerah nih. Cuma nanti ada kalanya cuaca ini tiba-tiba mendung, cerah, mendung, cerah. Nah, dengan kita menggunakan sistem batu alam begini, dia bisa menyerap atau menyimpan panas lebih lama. Jadi ini teman-teman lihat ya, iguana dia kalau udah nempel di batu alam ini dia tidur begini. Ini karena di bawahnya ini anget, teman-teman, batu alam ini. Meskipun panasnya redup keluar, tapi ini dia bisa menyimpan anget atau panas yang lebih cukup lama dan lebih stabil, teman-teman, dibandingkan kalau misalnya kita menggunakan kayak kawat gitu ya. Dan ini ya safe sih, lebih safe ya begini ya. Dan mereka lebih senang untuk tidur-tiduran begini, dia lebih senang tuh ya, teman-teman lihat, dia tidur-tiduran lebih nyaman di sini, teman-teman. Sama yang ingin kita sharing di sini adalah lampu. Kalau dilihat di sini, ini kandang ini benar-benar full outdoor. Kita nggak pakai lampu, atau ya memang belum ada lampunya. Cuma berapa waktu belakangan ini ya, itu mendungnya itu kadang-kadang bisa sekali mendung itu sehari, 2 hari, 3 hari. Jadi iguana ini kekurangan sinar matahari ya, teman-teman perlu tahu ya. Iguana itu selain dia memerlukan sinar matahari untuk untuk pencernaan dia, sinar matahari juga kepake untuk menjaga imunitasnya, teman-teman. Imunitas dalam artian bagaimana si iguana tersebut memerangi tubuhnya dari sakit. Itu perlu panas juga, teman-teman. Jadi kalau kita sebagai manusia ya, atau hewan atau makhluk berdarah panas atau hewan berdarah panas seperti anjing, kucing, itu bisa mengalami yang namanya demam, teman-teman. Jadi suhunya naik di badannya itu. Tiba-tiba kalau lagi demam naik ke 38, 39, bahkan ada 40. Itu jika ada terjadi sesuatu yang nggak benar di badannya. Reptil juga seharusnya memerlukan panas tersebut, tapi dia nggak bisa mengeluarkan membuat panasnya sendiri. Jadi kalau misalkan reptil sakit, ya diem aja dia. Jadi yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan atau memerangi penyakit pada reptil adalah menciptakan demam. Bagaimana menciptakan demamnya itu? Dari sinar matahari, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat reptil yang kondisinya lagi kayak kurang fit, itu dia akan senang banget berada di bawah sinar matahari. Jadi manteng aja, dia lebih lama daripada reptil kebanyakan. Kenapa ya? Dia ingin menciptakan demamnya sendiri, membuat badannya lebih panas, hingga sirkulasi darah di badannya
dan membuat dia lebih kuat atau memerangi si penyakit-penyakit yang ada di badan. Jadi itu dia kenapa sinar matahari atau panas itu penting ya teman-teman. Jadi di sini ini kita bakal pasang sekaligus dua spotlight basking spot. Jadi saya nggak pakai lampu yang solar glow di sini. Solar glow itu lampu yang pengganti sinar matahari ya. Saya pakai spotlight aja. Saya pakai 2 spotlight, sini 1 dan sini 1. Ini saya kasih lihat teman-teman. Lampunya ya. Ini sorry ya, di sini jalannya rada sempit teman-teman. Nih, ini udah kita siapin ya. Nah, ada. Tuh. Ini kecil. Jadi posisinya gini nih teman-teman. Sorry kameranya ini ketutup kawat. Nih. Oke. Nah, dia posisinya gini. Jadi ada 1 di sini, 1 lagi di sini. Jadi dia ada 2. Jadi kita harapkan dengan penggunaan si lampu ini atau basking spot ini, selain daripada nafsu makan mereka akan lebih baik, dia juga bisa lebih kuat dari serangan-serangan penyakit teman-teman. Jadi cukup 2 begini. Ini saya pakai beli di toko listrik sih, kayak beginiannya ini. Dudukan lampu, karena kalau kita lihat ada sih merek khusus reptil itu harganya bisa sampai 5 kali lipat teman-teman dari yang saya beli begini. Dan menurut saya dari segi fungsional juga nggak terlalu banyak perbedaan. Hanya saja yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman memilih fitting lampunya ya. Saya kasih lihat fitting lampu. Oh, belum dibawa naik kayaknya nih. Nah ini fitting lampunya nih. Ya, ini fitting lampu. Pastikan bahan yang teman-teman beli itu jangan plastik ya. Fitting lampu ini keramik. Carilah yang keramik bahannya. Kenapa harus keramik? Karena fitting lampu yang menggunakan plastik itu nggak tahan panas. Dia bisa dengan mudah meleleh kalau misalnya kena lampu basking spot, terutama yang terlalu panas banget ya, bisa sampai 100 watt, 80 watt. Itu pakai yang keramik begini. Enggak terlalu mahal banget juga. Cuma ya dengan menggunakan sistem yang seperti begini, ini lebih safe juga untuk si reptila serta untuk ketahanan lampunya juga teman-teman. Ya, keren kan? Tapi keren juga teman-teman. Warnanya berkilau begini ya. Oke, nanti bakal kita update lagi kalau udah kita setting semua kandangnya menggunakan lampu ini, dan kita kasih lampunya juga kira-kira apakah si iguana akan senang dengan lampunya. Oke, tetap pantengin terus channel Lapak Kaki Lapak.